itu, Quinton dan Jessica memang sempat bertemu. Quinton diduga mencoba memaksa Jessica untuk melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan. Saat Jessica menolak dan melawan, Quinton diduga mencekiknya hingga pingsan. Belum sampai di situ, Quinton diduga mengambil sebuah bensin dari mobil Jessica, lalu menyiramkan ke tubuh dan kendaraan Jessica sendiri. Dan ia langsung menyalakan api si jago merah untuk menghilangkan jejak yang ia lakukan. Quinton mungkin sudah mengira Jessica tidak bernyawa, tapi nyatanya Jessica masih hidup keluar dari kendaraan tersebut dan 90% badannya terbujur bekas lalapan si jago merah. Tepat pada tanggal 6 Desember 2014, pada malam itu udara dingin menyelimuti Cortland, Mississippi. Jalanan desa yang biasanya sunyi tiba-tiba berubah menjadi pusat perhatian. Nampaknya sebuah mobil ditemukan terbakar di tepi jalan. Dan dari balik api dan asap tersebut terdapat seorang gadis yang muncul dalam kondisi yang sangat lemah dan 90% badannya terbujur bekas lalapan si jago merah. Dan gadis itu diidentifikasi sebagai Jessica Chambers. Dan di sini dalam keadaan kritis, Jessica masih sempat berusaha untuk berbicara. Kata-kata terakhir yang akan dikeluarkan Jessica ini akan membuat dunia tercengang akan misteri di balik lalapan si jago merah yang terjadi pada gadis ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Jessica Leigh Chambers lahir pada 2 Februari 1995. Jessica tumbuh di Panola County bersama keluarganya. Ayahnya Jessica yang bernama Ben Chambers bekerja sebagai mekanik, sedangkan ibunya Lisa Dougherty mengurus rumah tangga. Meski kehidupan keluarga orang tua Jessica tidak baik karena mereka bercerai, Jessica tetap dekat dengan keduanya. Di lingkungan rumah, Jessica dikenal ramah, manis, dan juga ceria. Jessica punya banyak teman, selalu terlihat hangat dan menjadi gadis yang mudah disukai. Di sekolah Jessica sendiri, South Panola High School, Jessica aktif bergaul. Namun, seperti banyak remaja lain, ia juga mengalami fase pencarian jati diri, berteman dengan orang baru, mencoba hal baru, dan berusaha menemukan arah hidupnya sendiri. Menjelang usia Jessica 19 tahun, Jessica sebenarnya semakin sering keluar rumah. Ia mencoba hidup untuk lebih mandiri. Jessica bukanlah remaja yang sempurna, tapi semua yang mengenalnya jelas setuju bahwa Jessica punya hati besar dan masa depan yang tentunya cerah. Tibalah pada hari naas yang sebenarnya tidak pernah kita akan ketahui. Dan hari itu, tepat pada tanggal 6 Desember 2014, Jessica sempat terlihat di sebuah stasiun bensin. Kamera CCTV di sana menangkapnya membeli sebuah bensin. Ia berbincang singkat dengan seorang petugas dan tampak terlihat santai. Di sana jelas tidak ada tandanya bahaya. Itulah rekaman terakhir Jessica dalam keadaan normal. Seiring berjalannya waktu, di malam hari sekitar pukul 20.00, sebuah panggilan darurat masuk. Panggilan darurat tersebut melaporkan bahwa ada sebuah mobil terbakar di Heron Road. Akhirnya, tim penyelamat pun tiba. Saat mereka tiba, keadaan benar-benar semakin mencengangkan dan juga panas. Pasalnya, saat tim penyelamat itu tiba, mereka dikagetkan dengan keadaan seorang gadis yang keluar. Dan gadis tersebut, kalian pikir siapa? Ya,
Jessica dalam keadaan sangat kritis. Jessica keluar dari mobil tersebut dengan tubuh yang amat sangat lemah. Namun anehnya di sini Jessica sempat untuk mencoba menyebutkan nama seseorang yang diduga menyerangnya. Nama atau kata-kata tersebut adalah Eric atau Derek. Jessica mengalami luka 90% karena dilalap oleh si jago merah. Dan naasnya dari kejadian itu, Jessica memang sempat hidup dan sempat berjuang. Tapi di keesokan harinya, kabar duka pun tiba. Jessica dinyatakan meninggal dunia. Dan kita akan masuk ke kronologi jelas serta apa motif dari orang yang menyerang Jessica dengan tega ini. Sebenarnya pada pukul 17.00 Jessica meninggalkan rumah dan di CCTV Jessica terlihat di sebuah stasiun bensin untuk membeli bensin. Tepat pada pukul 17.30 sampai dengan 18.30 data telepon menunjukkan komunikasi antara Jessica dan seseorang yang baru bernama Quinton Tellis, seorang pria yang diduga baru dikenal Jessica sekitar 2 minggu sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya pukul menunjukkan 19.30 dan sampai 20.00. Catatan menara ponsel mengindikasikan bahwa Jessica dan Quinton berada di area yang sama. Mereka diduga bertemu pada rentang waktu ini. Dan dari laporan pihak panggilan darurat pukul 20.00 sebuah mobil terbakar dilaporkan. Tim pemadam pun menemukan Jessica dalam keadaan sangat kritis. Tapi Jessica masih sempat berusaha berbicara sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Setelah kejadian tersebut, mobil Jessica pun jelas hancur dilalap api. Barang bukti yang tersisa, termasuk kunci mobil, diperiksa juga. Dan di sana yang lebih mengagetkan karena hasil forensik menemukan DNA dari Quinton Tellis. Ya, Quinton laki-laki yang baru ditemui Jessica 2 minggu sebelumnya. Dan ya, hasil forensik menemukan DNA Quinton Tellis di sana. Dan terbukti berarti dalam rentang waktu di atas Quinton memang benar-benar ada bersama Jessica. Tapi apakah kalian ingat kata-kata misterius yang Jessica sebutkan pada saat ia sudah berjalan lemah dan kritis? Kata-kata tersebut adalah sebuah nama, Eric atau Derek. Kata-kata ini jelas memicu pusat perhatian dan pusat misteri. Awalnya polisi mencari semua orang dengan nama tersebut di sekitar Panola County. Namun hasilnya nihil. Akhirnya mengapa beralih mengarah atau tertuju pada seorang pria bernama Quinton Tellis yang berusia 27 tahun ini? Karena jika diingat nama dia bukanlah Eric atau bukan juga Derek. Tapi semua bukti mulai mengarah kepada Quinton. Dan sekarang mulai memasuki investigasi dan motif dugaan sementara. Pada saat di persidangan, jaksa membangun sebuah teori bahwasannya malam itu Quinton dan Jessica memang sempat bertemu. Menurut jaksa sendiri, Quinton diduga mencoba memaksa Jessica untuk melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan. Saat Jessica menolak dan melawan, Quinton diduga mencekiknya hingga pingsan. Belum sampai di situ, Quinton diduga mengambil sebuah bensin dari mobil Jessica, lalu menyiramkan ke tubuh dan kendaraan Jessica sendiri. Dan ia langsung menyalakan api si jago merah untuk menghilangkan jejak yang ia lakukan. Tapi juga jaksa berargumen bahwa Quinton mungkin sudah mengira Jessica tidak bernyawa, tapi nyatanya Jessica masih hidup keluar dari kendaraan tersebut. Dan itulah mengapa Jessica ditemukan dalam kondisi kritis. Jaksa pun menyebutkan beberapa bukti yang menguatkan teori ini. Bahwasannya, pertama, ada data telepon dan lokasi yang menunjukkan Quinton dan Jessica bertemu di area yang sama saat kejadian. Yang kedua, DNA Quinton ditemukan di kunci mobil Jessica.
Dan yang ketiga, perilaku yang mencurigakan dari Quinton yang menghapus sebagian isi ponselnya setelah kejadian itu. Namun, kata-kata misterius yang Jessica sebutkan membuat pembela berpegang pada kata-kata terakhir Jessica, yaitu menyebutkan Eric atau Derek. Bukankah itu berarti pelakunya dan bukan Quinton? Karena Jessica tidak menyebutkan nama Quinton. Tapi di sini jaksa pun memiliki bukti dan kasus ini menjadi kasus misteri yang bahkan sampai saat ini mungkin belum diketahui dengan detail. Tapi sekarang hukum terus harus berjalan dan masuk ke dalam proses hukum persidangan pertama untuk Quinton. Persidangan pertama dilaksanakan pada tahun 2017. Quinton Tellis didakwa melakukan pembunuhan tingkat kapital. Jaksa menyajikan bukti yang sebelumnya disebutkan, yaitu data telepon, bukti forensik, dan teori tentang motif. Namun, pembela menekankan kalimat terakhir Jessica. Namun pembela tetap menekankan kalimat terakhir yang Jessica sebutkan. Akhirnya, saat juri diminta mengambil keputusan, terdengar samar-samar not guilty atau Quinton tidak bersalah. Dan akhirnya, setelah polling individu, hasilnya pun benar terpecah. 7 orang jaksa menyatakan bersalah dan 5 yang lain tidak. Dan akhirnya, kasus persidangan pertama ini menjadi misterial. Atau pada persidangan yang dinyatakan batal atau diakhiri sebelum mencapai putusan akhir karena terjadi kesalahan atau insiden yang serius mengganggu jalannya persidangan, seperti munculnya bukti yang tidak valid atau perilaku juri yang tidak semestinya. Akhirnya persidangan pun ditunda. Dan seiring berjalannya waktu, karena persidangan pertama berakhir dengan misterial, kasus ini pun jelas belum menemukan titik terang. Dan kasus ini dibuka kembali yang membawa persidangan kedua. Bukti tetap sama dihadirkan. Juri pun ternyata masih sama juga terbelah rata. Juri menyatakan 6 bersalah dan 6 tidak. Akhirnya misterial kedua lagi dan lagi. 2 persidangan, 2 kegagalan. Dan dari situ, Quinton Tellis tidak pernah dijatuhi vonis bersalah, namun juga tidak sepenuhnya bebas. Dan dari sini, reaksi publik dan media jelas menggemparkan Cortland. Karena Cortland sendiri adalah sebuah kota kecil dengan populasi hanya sekitar 500 orang. Semua orang pun jelas mengenal Jessica atau setidaknya tahu keluarganya. Tragedi ini pun jelas membuat seluruh komunitas terkejut. Masyarakat setempat berbondong-bondong menyalakan lilin dan berdoa di lokasi kejadian. Mereka pun jelas marah dan menuntut jawaban keadilan yang jelas. Rasa takut pada diri mereka pun jelas tersebar. Jika Jessica bisa menjadi korban, jelas siapapun juga bisa. Media nasional pun segera membanjiri Cortland. Tragedi Jessica ini diberitakan secara luas dari televisi hingga surat kabar besar, di mana kisah tentang seorang remaja yang menghembuskan kata terakhir misteriusnya membuat publik terpikat sekaligus bergidik ngeri. Dan jelas bagi keluarga Jessica sendiri, jelas masih tidak menyangka apa yang terjadi kepada anaknya. Perhatian publik pun jelas membawa dukungan, tetapi juga beban. Mereka semua terus menuntut keadilan, meskipun 2 kali persidangan gagal memberi jawaban yang pasti. Eits, tapi belum berhenti di situ cerita ini. Karena disinilah terjadi plot twist yang besar. Kegagalan 2 persidangan membuat kasus Jessica pun semakin misterius, bukan? Namun ada hal mengejutkan lain dari Quinton Tellis. Bahwasannya ternyata Quinton juga menghadapi kasus yang berbeda di Louisiana. Quinton dituduh terlibat dalam kematian Meng Chen Xiao, seorang mahasiswi pertukaran asal Taiwan. Quinton bahkan di situ mengakui menggunakan kartu debit korban setelah kejadian. Dan memang bukan karena kasus Jessica, Quinton dipenjara, tapi Quinton dipenjara di Louisiana untuk kasus Meng atau kekerasan terhadap mahasiswi Taiwan. Tapi bagi keluarga Jessica yang mendengar ini, keadilan masih terasa jauh. Dan bahkan mungkin tidak ada keadilan sama sekali. Misteri Eric atau Derek ini tetap menggantung seperti pesan terakhir Jessica yang tak pernah terpecahkan.
Dan ya, mungkin kalian berpikir dari kasus ini atau kasus Jessica Chambers, ia sebenarnya hanyalah seorang remaja yang penuh harapan dengan senyum hangat yang dikenang oleh semua orang. Namun, naasnya malam itu, ia menjadi korban dari peristiwa yang amat tragis dan mengguncang. Kata-kata yang terakhir keluar dari mulut Jessica seolah menjadi pesan misterius yang menggema hingga kini. 2 kali persidangan gagal memberi jawaban dan sang tersangka utama menghadapi kasus lain. Sementara teka-teki siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas tragedi Jessica sendiri masih belumlah jelas. Dan ya, menyedihkannya hingga hari ini pertanyaan itu pun tetap hidup di Cortland, Mississippi, di mana di semua orang yang mendengar, bahkan kalian atau penduduk di sana masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang mengakhiri hidup Jessica Chambers ini? Lived here. Because deep in my heart, I know Michelle, and that they only have 2 suspects. Because deep in my heart, I know there was more, way more. It just wasn't just side by face shot in the head, and Nikki Wang in a burning Honda on May 16th. Both victims shot in the head. Cars at Bronx Golf Course in their weight and appearance were photographed near the burning car scene at a Bronx golf course. By the end of the day, What followed was because deep in my heart, I know Michelle, and that they only have 2 suspects. Because deep in my heart, I know there was more, way more. It just wasn't just side by face shot in the head, and Nikki Wang in a burning Honda on May 16th. Both victims shot in the head. Cars at Bronx Golf Course in their weight and appearance were photographed near the burning car scene at a Bronx golf course. By the end of the day, I only have 2 suspects. Because deep in my heart, I know there was more, way more. It just wasn't just Honda on May 16th. Both victims shot in the head. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang mendengarkan, mari kita sama-sama bantu up kasus ini agar keluarga Jessica Chambers mendapatkan keadilan yang semestinya. Karena suara kalian jelas berarti. Jadi, jangan lupa untuk dibantu di klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus mencengangkan mendebarkan lainnya hanya di Weekly Crime Stories.
Terima kasih.